Kami tuhar anu ya nang di satu ampar. Daily kawan daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak kerungu tak? Kak kerungu suaraku tak? Aku salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Birang. Ya, kerungu tak terus nora orang kerungu angel lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa hibatihi summa ila rahi abaina wa ummatina wa likafatin muslimin semua. Wa khususan musannif kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Krungu suara ya? Krungu. Krungu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu lidakhili assalamu wa ilam ya'khudh bil nafsihi makanan. Lisihul musallam alaihim. Wa yukrahu lan dimakruhkan lidakhili bagi orang yang seperti langit ini kena angin ini. Pokoknya suarane krungu pun mboten napa-napa. Gambare tok mboten ilang. Gak ono gunung balik aring anu balik aring kae pertama kali sing durung dicedhek. Oh. Iya, aku tak khawatir ora krungu wong gak ono apa-apane. Balik wa yukrahu lan dimakruhkan lidakhili bagi orang yang masuk masjid assalamu salam. Lagi sholat Jumat sing mlebu masjid rasa salam sing lagi anu kan lagi ngrungokno khotbah. Jadi mlebu rasa salam. Jadi makruh bersalam bagi orang yang memasuki masjid walaupun ia belum mendapat tempat untuk dirinya. Wa illam ya'khudh li nafsihi makanan. Listighol musallam, alasannya kenapa tidak boleh makruh? Listighol musallam karena orang yang diberi salam itu sedang mendengarkan khutbah. Istighol sedang sibuk. Musalam itu masing bersalam. Listighol musallam karena orang yang bersalam itu sedang tidak memperhatikan orang yang salam alaihim kepada mereka. Fa'in salama umpama ada orang beri salam lah menjawab salam karena salam sunnah tapi menjawab kan wajib. Barang lagi ngrungokno khutbah akhirnya wis ngrungokno khutbah jawab salam. Jadi krungu salame wong. Jadi makruh sing salam itu makruh oleh ganjaran salam. Nah, sing jawab wajib. Karena ada orang bersalam harus wajib dijawab. Lazimahum ar-raddu. Wa yusanu dan lain lagi nih sekarang. Wa yusanu dan sunahkan tasmitul atisi menjawab orang yang wahin. Mendoakan orang yang wahin. Tasmitul atisi.
Warodu dan menjawab alaihi kepada tasmitul atis tadi. Jadi anggar wahin orang mau khutbah, kini wahin yang ngomong alhamdulillah apa. Lalu sing pinggire krungu ya yarhamukallah ngomong. Apa-apa. Farafu sawati fi ghairi mubalaghatin fi sholati wa salami alaihi sallallahu alaihi wasallam inda zikri khatib ismahu aw wasfahu sallallahu alaihi wasallam. Warafu sawati dan mengeraskan suara. Jadi khatibnya lagi khutbah, terus makmumin jawab warafu sawati dan mengeraskan suara fi ghairi mubalaghatin, tapi aja banter-banter. Tapi kerungu kuping itu loh. Bisolati kelawan sholat wassalam alaih warganya Nabi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah sing ngono kan alaih bisa jawab macam salam. Tapi suaranya metu tapi aja banter-banter. Lirian bae. Wassalamu alaihi bisolati kelawan sholat salam alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inda zikir khotibi ketika khotibnya menyebut ismnya Nabi Muhammad. Awasfahu atau sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar khotib Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam ya terus ngene muni tapi pelan-pelan baik. Harus banter. Maksudnya ngomong ngono ku ora artinya oleh pahala tuh dimulai terus jadi wong kotor ngomong mau selawat oleh kalau hubungannya Kala Syekhuna berkata kita wala yabudu dan tidak jauh ya, tidak jauh. Ad-Butarodi sunahnya tarodi. Ini sahabat dari sahabat. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Anak Abu Bakar disebut sing ngomongkan khutbah radhiyallahu anhu. Tarodi juga. Disunahkan. Jadi kayak salawat dari Nabi radhiyallahu anhu sunah. Ane sahabatnya sahabat. Bila rafi sauti kelawan orang angkat suara. Angger mau sallallahu salam angkat suara disebut al sing iki sing radhiyallahu anhu jawab tapi ora usah banter-banter. Jadi ora usah suaranya lebih tinggi kayak kanjeng Nabi lagi kanjeng Nabi disebut kan sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi oleh raja bantar sedikit. Hari ini enggak pelan-pelan teman. Anggar radhiyallahu anhu itu pelan-pelan. Bahkan takmin di doa khotib juga membaca amin. Amin ketika khotib berdoa. Itu juga jangan keras-keras. Amin, amin. Aku rumah aku pengen jawab. Orang paling keburan. Macam itu keburan amin, amin. Saya ulangi. Jadi ketika Nabi disebut, kita disunahkan membaca salawat salam. Ketika sahabat disebut, kita juga sunnah membaca radhiyallahu anhu. Cuma perbedaannya, kalau Nabi disebut, salawat salamnya itu agak keras sedikit. Tapi jangan terlalu keras. Tapi kalau yang sahabat radhiyallahu anhu, itu pelan-pelan, orang sakrungu. Suaranya pelan-pelan berapa? Jadi aja sampai ngungkuli hari ini salam mau salam semua ya gue ini sore lah sore. Waktu kurahu tahriman dan dimakruhkan makruh tahrim. Makruh yang berharam makruh tahrim. Kalau liman lam talzamul jum'ah, walaupun bagi orang yang tidak wajib Jumat. Maksudnya tidak wajib Jumat siapa? Yang musafir, yang tidak wajib Jumat. Orang perempuan.
Baca julusil khotib sawise duduknya khotib al mimbari di atas mimbar. Wa illam yasma' khutbah, walaupun dia tidak mendengar khutbah. Wa tukrohu tahriman sholatu fardin. Salat fardu. Salat fardu kok makruh. Yang itu kan mulai sholat Jumat. Sholat Jumat kan kok jamaah. Ya kan? Jamaah. Lagi sholat fardu apa? Wah, aku mau sulung sholat subuh. Wah, kelayas turu. Kita betangi. Jadi aku sholat subuh saya kira. Kok baik pada Jumatan baik. Kodone. Kodone kok pada Jumatan. Ojo ketika lagi khutbah. Walau faitatan. Walaupun itu sholat faitah. Sholat kodok ya. Jadi sholat fardu itu contohnya orang mau sholat kodok ya. Ya sholat nazar. Itu sholat fardu kan. Nazar aku nazar. Sholat rakaat. Itu nazar sholat apa. Sholat syukur apa. Nazar pokoknya. Termasuk itu enggak oleh dikerjakan ketika ada khutbah. Maksudnya enggak oleh itu makruh tahrim. Walau fajatan yang ingat pada faedah al-ana sekarang. Wingi orang kelingan yang duwe kodok, barang lagi orang khutbah kelingan. Aku tuh duwe kodok isya memberi aku kaya sembahyang isya. Kodok ini bersolat Jumat. Wa in lazimat fauron, walaupun wajib seketika kan orang yang lupa tidak terus kodok, tapi karena ini pada posisi mendengarkan khutbah, jadi engkau barang. Au naflin atau sunnah. Au naflin atau sunnah. Walau fi hal doa. Jadi di makruh haram itu termasuk sholat sunnah juga. Sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat sunnah itu apa? Ya tahiyatul masjid loh. Wong wis lagi khutbah tembe teka. Akhirnya sholat tahiyatul masjid. Nah itu makruh. Sekali jagung baik. Jagung akan khutbah. Nah, aku pernah kejadian Utsman masuk masjid, jagung, lah Umar lagi khutbah. Utsman kok enggak sholat tahiyatul masjid kok terus duduk. Lagi khutbah nih guru Utsman. Utsman menang baik tuh jagung baik. Kalau fi hari doa, artinya beda-beda pendapat ya. Antara Umar sama Utsman beda pendapat. Kalau Umar, walaupun ada orang khutbah, boleh terus sholat tahiyatul masjid, soalnya diperintah kalau kanjeng Nabi. Tapi Utsman enggak mau sholat tahiyatul masjid karena ada orang khutbah, jagung banget. Walau fi hari doa, walaupun ketika imam khatib membaca doa li sultani untuk pemerintah. Kan doa ke sultan kan enggak paling penting. Jadi doa presiden enggak benar, aku tak sholat sunah baik. Orang oleh biar selesai doain biasa. Walau jauh adapun pendapat yang lebih unggul, anaha latan akidu kasolati bil waqtil makruh. Ana sunga sholat sunnah ya tadi latan itu resah. Jadi orang sholat sunnah ketika imam khotibnya khutbah itu sholatnya tidak sah mendapat ulama sebagian ulama. Wal auja ana sunga sholat tadi latan itu resah. Kasolati bil waqtil makruh, seperti sholat pada waktu yang makruh. Waktu makruh itu kapan? Waktu makruh ya ketika matahari persis di atas kepala atau matahari sedang terbit itu.
sudah sah sholatnya, diulangi. Andai kata fardu qadha itu diulangi sholatnya. Ini menurut pendapat Al-Auja. Jadi bukan makruh, malah orang sah loh. Bal aula film itu bal aula bahkan lebih makruh mana? Lebih utama lagi makruhnya. Jadi sampai orang sah, berarti makruh nemen. Orang sampai haram tapi makruh nemen. Saya ulangi. Jadi makruh tahrim orang kalau sudah ada orang khutbah ya duduk sudah khutbah dilarang atau dilarang sholat fardu atau sholat sunnah di masjid itu karena sudah mau dengarkan khutbah. Sholat sunnah ya nggak boleh, sholat fardu ya nggak boleh. Kalau pendapat yang lebih unggul lagi Al-Aujah itu malah sholatnya tidak sah. Sholat tahiyatul masjid ya tidak sah. Wis kadung tekone kali gini yang jagung wis. Pendapat ada dua pendapat ya. Yang satu ngomong makruh, yang satu ngomong tidak sah. Wajib alaman bisolatin tahfifuha bi'aktasiru ala aqoli muzzi'in inda julusi al-mimbar. Wajib alaman atas orang bisolatin yang sedang sholat. Tahfifuha mempercepat sholat. Di ayat tasiro umumnya akan diperpendek al-aqoli muzzi'in atas sesuatu yang lebih sedikit dari yang mencukupi. Inda julusihi ketika duduknya imam al-mimbar di atas mimbar. Umpamanya lagi sholat tahiyatul masjid. Temu imam mugaring mimbar jagung. Kan bisa kadung sholat wi, ya dicepetakan bae sholat iki. Cepetakan ya ora sama sing sunah-sunah sama Fatihah tok bae terus jangan aqoli musik ini maksudnya pokoknya kalau maca subhanallah biasanya maca subhanarabbil a'la ping 3 ya pisan bae. Biasanya subhanarabbil azim ping 3 pisan bae. Itu malah aqol muziin gitu. Jadi kalau sudah khotib di atas mimbar, nanti sudah akan mulai khutbah. Kan urutannya kan khotib duduk ya, terus azan yang kedua tuh. Nah itu kalau sudah khotib duduk, sudah tidak usah ada sholat. Terus kadung sholat itu ya terus cepetakan kan sing ngrokno azan. Apa maning lagi wis khotbah, sampai duduk bisa roli mah. Ya. Fakuriha lidakhilin dan makruh lidakhilin bagi orang yang masuk apa fakuriha dimakruhkan lidakhilin bagi orang yang masuk masjid tahiyatun mengerjakan sholat tahiyatul masjid fawatat yang kelewatan takbiratul ikhrami pada takbiratul ikhram. In sholaha andai kata sekiranya sholat pada sholat. In sholaha kalau dia sholat pada tahiyatul masjid tadi. Wa illa apabila tidak fala tukrohu maka tidak dimakruhkan bal tusanu bahkan disunahkan lakin yang zamuhu tahfifuha gaya tasira memperpendek alal wajibat. Sama kalau subhanahu wa ta'ala ibaun halatul khutbah. Wa kuriha dan dimakruhkan. Jadi
Seseorang yang memasuki masjid makruh mengerjakan sholat tahiyatul masjid sekira tertinggal mengikuti takbiratul ihram imam. Sekira tidak akan tertinggal, tidak makruh, bahkan sunat. Tetapi harus dipersingkat pada yang wajib saja. Bagaimana menurut Syekhuna? Makruh tersebut sebagaimana riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal dan Anas bahwa Nabi SAW melarang bertekuk lutut pada hari Jumat ketika imam berkhutbah. Bakuliah istibaun halatal khutbah linnahi anhu. Saya ulangi, wakuliah dan dimakruhkan dijahilin bagi orang yang masuk masjid. Apa sing makruh tahiyatun salat tahiyatul masjid. Fawatat yang tertinggal ya, fawat yang pot yang sekiranya tertinggal takbiratul ikhrami pada takbiratul ikhram insyaallah kalau dia salat tahiyatul masjid. Jadi ini dudu salat Jumat ini. Kan ini ada orang ada masuk masjid komat ya. Komat kan ini orang datang kan belum sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau saya sholat tahiyatul masjid, nanti kita tidak ketemu takbiratul ihram bersama imam. Insyaallah. Fa'ila apabila tidaknya ya aku sholat cepat lah. Azane komate ya rada Jawa. Terus imamnya biasanya ya noto barisan dingin. Nah, akhirnya kan lebih suwe noto barisan tapi takbir lah. Nah, ada perkiraan ngono, akhirnya sholat tahiyatul masjid sisi itu boleh. Kalau tukrohu maka tidak makruh. Oh ya khutbah. Nah iya, kira kan khutbah. Nah ini jelas orang saksi kan kau tidak Jumatan nih, nganduri. Tapi nangis sore kok halal khutbah. Makanya lagi berarti kan tujuh sholat Jumat. Berarti sanu. Tidak pilih tahiyatun awakat takbiratul ihram insyaallah. Kita langsung. Kalau dia sudah takbiratul ihram tinggal diteruskan. Kalau dia belum. Jadi dimakruhkan bagi orang yang masuk masjid, ya kan? Sholat tahiyatul masjid. Fawata takbiratul ihram lagi terus. Iya. Jadi dia ketinggalan. Tidak. Lebih dulu khutbahnya. Oh, khutbah selesai ya. Khutbah selesai baru datang dia. Khutbahnya sudah mulai. Mulai. Baru datang. Nah ya mungkin khutbahnya sudah selesai terus kan komat kan terus dia baru datang ketika komat itu. Nah ketika dia datang terus dia sholat tahiyatul masjid duluan. Insyaallah wa illa falatukrohu. Jadi ini baltusan bahkan disunahkan sholat tahiyatul masjid duluan. Lakin dalam mutafifuha tapi dicepetakan. Jadi kan masalah tujuh orang wong khutbah. Mau kan ngarep kan ada orang khutbah, itu enggak oleh orang sholat. Enggak oleh, tapi kalau dia sudah takbiratul ihram, tidak apa-apa, teruskan sunnah. Kalau belum mulai khutbah. Oh, itu takbiratul ihram imam duduk. Itu takbiratul imam duduk ya? Takbiratul ihramnya Bebek ya? orang yang datang itu. Oh iya. Oh iya. Jadi jadi begitu masuk tahiyatul masjid. Terus fawata takbiratul ihram. Insyaallah.
Bingung iki Dia, gak redaksi. dia masuk, imam belum mulai takbir. Nah iya, Belum kan mulai berarti khutbah. Dia terus belum langsung khotbah. takbir. Nah, ketika seperti ini, dia teruskan sunnah, tapi ya ringkas saja yang wajib-wajib. Kalau dia itu sudah khutbahnya sudah ada di atas, sudah di mimbar, awalnya duduk, sudah tidak usah. Oh. Jadi masuk itu langsung sholat tahiyatul masjid ya. Ya, Begitu takbir, terus selesai khotbah. khutbah baru mulai. Khotbah baru dimulai ya. Mulai. Padahal tadi disebutkan kan kalau yang sudah duduk di atas mimbar, ini kan berarti sudah duduk imamnya. Jadi ini mengandai-andaikannya yang enggak pas ya. Kuliah didakhilin tahiyatun awatat takbiratul ihram. Insyaallah. Dibolehkan orang yang masuk masjid melaksanakan sholat tahiyat masjid yang sudah ketinggalan takbiratul ihramnya. Soalnya khotib sudah Ketinggalan takbir punya sopo imam. bukan Dewi. orang yang masuk itu. Takbiratul ihram. Dahil masuk. Iya. Ya kan? Jadi saya masuk, saya yang datang masuk, terus takbiratul Allahu Akbar. Khutbahnya baru mulai. Karena saya sudah lebih dulu takbiratul ihram, saya bisa diteruskan. Jadi tadi sudah duduk imam di situ, imamnya. Kan ada azan, ada apa? Kan ada azan kedua aja loh. Kan dia masuk, kan mesti azan duluan. Ya kan belum mulai anu. Ya, Iya, berarti ada jurusi tidak mimbar. Kan pertama. Sebelum khotib duduk. Nah, mungkin sebelum khotib duduk, betul. Sebelum duduk masuk aku tuh. Yang penting Kuliah zahirin tahiyatun fawatat takbiratul ikram insyaallah tidak sekira tidak akan tertinggal, tidak makruh bahkan sekira tertinggal mengikuti takbiratul ikram imam ini. Takbiratul imam gini aku paham takbiratul imam ini. Jadi kalau saya sholat tahiyatul masjid, nanti takbiratul imam saya tidak, takbiratul imam saya tidak ikut. Gitu. Ini nanti sebenarnya ya, seseorang yang memasuki masjid maklum mengerjakan sholat tahiyatul masjid, sekiranya tertinggal mengikuti takbiratul imam, takbiratul ikram berserta imam. Sekiranya tidak akan tertinggal, maka tidak makruh, bahkan sunnah. Ya, tetapi harus disingkat pada yang wajib saja. Sebenarnya menurut Syekhuna makruh bertekuk lutut ketika mendengarkan khutbah. Sebab Nabi SAW melarang hal tersebut sebagaimana Bedawud bahwa Nabi melarang bertekuk lutut pada hari Jumat ketika imam khutbah. Iya, ini kita sholatnya enggak. Ini paham aku yo karena fawatat itu takbiratul ikram. Jadi fawatat takbiratul ikram imam gitu. Imam ini. Sebab tidak akan ada kata-kata fawatat kalau bukan takbiratul imam. Kalau takbiratul sendiri kan enggak ada fawatat. Iya benar. Nah iya, jadi dia masuk masjid itu sudah selesai khutbah berarti sudah qomat, loh. Lah imamnya belum takbiratul ihram,
dia sholat tahiyatul masjid, dia tidak dengarkan khutbah, Allah. Karena fawatal itu kan masuk masjid kan suruh tahiyatul masjid. Ya, akhirnya tahiyatul masjid dulu, tapi dipersingkat dan menjumpai takbiratul ihram bersama imam. Iya. Ngono bae. Sementara ngono bae. Terus ande-ande terus kan iki kan wong wis Jumatane ya, tapi si Jumatan juga sing menangi 2 rakaat kan. Kalau khutbah. Wa ila falatukrohu. Wa tidak mau tidak makruh. Jadi andai kata nanti imam takbiratul ihram saya bisa nyusul belum sampai takbiratul itu saya tidak makruh untuk sholat tahiyatul masjid. Bal itu selalu malah disunahkan. Lakin jamu tahfifuha, tapi dipercepat. Kayak tasiro seperti dipersingkat al wajibat yang wajib saja. Kama sana wa kuliah istibaun halatul khutbah. Ini alasannya karena makruh ada orang khutbah masih dengan jengking nahian. Anggar nganggo hadis iki seolah-olah turun khutbah, ya kan? Nganggo hadis iki lho. Berarti kan ngomong turun khutbah itu kan ngomong fawatate maka jadi kayak ini kan bisa diterapkan pada semua sholat, buat coba saja ya, zuhur, asal maghrib, isya, subuh, asal sedang imamnya akan takbiratul ihram dan masih belum, itu bisa tahiyatul masjid dulu ya. Wakat bul aurokin halata fi akhir Jumatin min Ramadan bal wa in kutiba biha nahu asma'il sunanya yujhalu maknaha haruma. iki orang anu iki. Wakat bu aurokin dan menulis kertas ya. Ini kan gaya jimat ini, gaya jimat. Wakat bu aurokin dan menulis kertas halatah ketika sedang khutbah di akhir Jumatin, di akhir Jumat di Ramadan, min Ramadan bal bahkan wa in kutiba fiha bi kutiba fiha di dalam bulan Ramadan ya. Di fiha dalam kertas. Nahu asma'il suryaniyatin, seperti nama-nama suryaniyah. Jadi ada nama-nama Allah yang pakai bahasa Suryani. Itu biasanya gue jimat ditulis ahyalin, amudin, apa macam-macam. Baik gue tiba. Makruh toh ya. Apa? Quran makruh toh. Quran. Karena nulis apa salamu ala rabbil alamin. Biro orang. Kalau jimat. Iya. Ini ngomong asma Suryani so. Jujalu yang tidak diketahui sumbernya, tidak diketahui maknanya. Jujalu tidak diketahui mana. Maknanya haruma maka haram. Jimat itu nulis asma Allah yang Suryani, tapi maknanya bombo, maknanya gak ngerti kan. Umpamanya gak ngerti bahasa Suryani, nulis tiru-tiru tok. Haram. Ini ada catatan nih dari mualif pengarang apa penerjemahnya. Perlu diketahui bahwa sebelum dan sesudah sholat Jumat disunahkan mengerjakan sholat sunnah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Dan ayah final azan ini sholat turuk ataini. Final azan ini antara dua azan sholatun rokaat ini ada sholat berakaat. Jadi nang aslinya ono apa lagi tulisan ini iki. Enggak ono mungkin ya. Sampai nek kita para orang.
Jadi ini tidak ini 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 tidak membahas qobliyah Jumat. Tapi ini ada catatannya dari pengapa menerjemah dan di Jumat ada sholat 2 rakaat. Padahal azannya itu ketika imam sudah duduk di mimbar. Ya, akhirnya di mana azan pertama akhirnya. Nah, sing asli kayak kan Nabi kan azan kedua itu yang asli itu. Ketika Utsman ditambahi azan pertama. Utsman pernah azan 3 kali, ada azan asli azan lagi. Kalau banyaknya orang tak kerungu azan ping pindu. Ping telu akhirnya azannya. Jadi ini ada hadis secara umum ya. Baina azana ini sholatun ro'atani. Setiap sesudah 2 azan, qomat dan azan itu ada sholat rakaat. Idza sholat hukum al-jum'ata falyusolli ba'da arba'an. Apabila salat seorang di antara kamu telah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka sholatnya 4 rakaat. Nek badiahnya menjelas iki sholat badiah Jumatnya. Singko badiahnya ini yang orang dia tidak mau ada qobliyah Jumat. Kenapa? Karena mereka itu tidak azan 2 kali, azannya sekali toh. Jadi kalau azan sekali kan posisinya imam sedang duduk di mimbar baru azan. Jadi tidak ada kesempatan untuk sholat qobliyah Jumat itu. Kemudian yang kedua, karena Nabi SAW yusali ba'dal Jum'ati rakaatani. Nah, jadi mengatakan Nabi sholat sesudah Jumat 2 rakaat. Yang tadi kan 4 rakaat ada, yang 2 rakaat ada. Yang ketiga, Nabi sholat ba'dal Jumat 2 rakaat. Wa sunnah qira'atu suratul kahfi yaumal Jum'ah. Walataha li ahadis biha Barikatan haron akadu wa awlahu baca subuhi mustara'atan lil khairi wa ayyuk surafiha minha min sairil Qur'ani fihima. Disunatkan membaca surat kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat maksudnya. Berdasarkan beberapa hadis yang menerangkan hal tersebut. Apabila membacanya pada siang hari lebih muakkad. Namun yang paling utama adalah saat baca subuh. Baca surat kahfi. Karena itu berarti menyegerakan kebaikan. Sunat memperbanyak membacanya paling sedikit lainnya pada malam dan siang hari Jumat. 3 kali sekali itu. Namun kok memperbanyak sunat memperbanyak pimpisan begitu kahfi. Bisa baca kepisan bisa untung. Wa ayuk syirofia dan perbanyak dia di dalam Jumatan. Jadi kebiasaan mana tak sita mana mak jar malam Jumat masalah kahfi. Aku maca kahfi cilik sampai ngapal. Apal aku cilik wis hafal surat kahfi. Gimana gitu baru itu boleh ora hafal. Keren. Keren tuh orang mata ya. Wicil dari mana apal surat kahfi. Tapi Melayu. Ini barang itu bisa orang apal. Mungkin ya bisa kelemahan nih. Saya ingat ya. Aku bisa agak sing kalian ku.
Lah, man qara'a suratal kahfi lailatul jum'ati aw yaumal jum'ati u'tiya nurun min haitsu yaqruha ila Makkah wa ghafarahu ila jum'ah al-ukhra. Wa fadila salah satu ayamin wa shalla alaihi sabuna alfa malakin hatta yusbiha wa ufiya minadai wa jabiri wa jabilati wa zatil jambi wal barosi wal judami wa fitnatil dajjal. Man qara surat kahfi, barang siapa yang membaca surat kahfi Lailatul Jum'ati pada malam Jumat, atau yaumal Jum'ati atau siang Jumat, dia mau diberi apa wong nurun ing cahaya. Maka percaya nanti. Nah, sinare mulai kok suci moco semolot dari Mekah. Wa lahu dan diampuni lahu baginya ilal Jumatil ukhra pada Jumat yang lain. Dosanya seminggu yang lalu disilangi. Wa fadula salah satu ayamin. Wa fadula membaca surat kahfi pada malam Jumat atau ini saya diberi nur. Wa fadula dan diberi keutamaan salah satu ayamin 3 hari. Wa sholla alaihi dan membaca sholawat alaihi atas orang yang baca surat kahfi tadi sabuna alfa malakin 70.000 malaikat hatta yusbiha sampai pagi. Minadai dari penyakit dari penyakit dan malapetaka terbilah dan malapetaka sakit perut atau sakit lambung itu jambi wal barosi dan penyakit baros wal juzami dan wal juzam wa fitnah. Saya ulangi. Barang siapa membaca surat kahfi pada malam Jumat atau siang Jumat, niscaya diberi cahaya dari tempat ia membacanya sampai ke Mekah. Panjang itu. Misalnya diampuni sampai kemudian lebih 3 hari, jadi 10 hari. Jumat tambah 3 hari. Dosanya diampuni sampai Jumat 70.000 malaikat memintakan ampun baginya sampai subuh. Jadi ketika membaca surat kahfi itu semalam suntuk itu malaikat mintakan ampun 70.000 malaikat mintakan ampun baginya sampai subuh. Wa ufiya dan disehatkan wa ufiya dan disehatkan dari penyakit minadai penyakit wajabila dan malapetaka dijaga tidak akan kena bencana wajatil jambi dan sakit lambung sakit perut dan sakit lambung wal barosi dan sakit baros wal juzam sakit juzam lepra wa fitnah dajjal dan fitnah dajjal. Jadi kita usahakan ya Jumat itu jangan sampai tidak membaca surat kahfi. Yasin itu tiap hari Yasin pagi sore kalau bisa, kalau enggak ya pagi saja boleh. Subuh Yasin. Nah, waqiah sama tabarok baca maghrib. Nah, oleh malam Jumat ditambahi mana surat kahfi. Dan Jumat top aja pagi Jawa.
Lah yang apik malah iku seminggu hatam sekali Quran. Kayak sahabat itu aku pahami bisa oke. Tapi enggak bisa ya sehari sejus loh. Kali satu hari satu jus kan 30 hari 30 jus. Kalau yang hafal Quran yang minimal sehari 3 jus. Jadi 10 hari apa hatam sekali. Kalau yang tidak hafal Quran ya sebulan sekali lah. Jangan sampai tidak. Jangan sampai tidak. Ini tadi kan ada anu nih. Tadi yang wa ayuk sirominha ya, dan supaya memperbanyak membaca surat kahfi wa min sairil Qur'ani dan semua ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi tidak kok surat kahfi tapi wa min sairil Qur'ani fihima gitu loh. Jadi Quran itu dibaca, Quran itu punya hak. Besok di hari kiamat Quran itu nuntut kepada Gusti Allah, ya Allah, ini orang ini tidak pernah baca, saya tidak pernah baca gitu. Jadi dituntut kalau Quran itu kan bahaya. Al-Quran nuntut itu bahaya itu, mesti diterima kalau Gusti Allah tuntutannya Quran. Makanya dari Imam Ghazali minimal 6 bulan sekali hatam. Nah, Isya itu diterangkan minimal 6 bulan sekali hatam Quran, minimal. Malah harus bisa sebulan sekali. Kecuali apal ya harus 3 hari 3 juz 1 hari ya, jadi 10 hari hatam, jadi 1 bulan 3 kali. Kalau seperti kita sebulan sekali udah alhamdulillah udah bagus itu. Nah ini yang nggak jarang, yang jarang kita zikir itu kan waktunya lain lagi, baca Qurannya waktunya lain lagi. Malah orang yang hafal dengan yang baca Quran itu ada hadisnya. Orang yang membaca hafalan itu pahalanya 1.000.000. Orang yang membaca Quran dengan melihat mushaf 2 juta. Ada hadisnya itu. Ada hadisnya. Jadi yang hafalan oleh 1.000.000 sing deleng lah. Makanya kayak Imam Syafi'i moco, meskipun hafal itu moco. Imam Syafi'i moco. Jadi siang Imam Syafi'i itu sehari semalam hatam sekali tiap hari itu. Tapi kalau bulan Ramadan Imam Syafi'i itu siang sekali, malam sekali. Jadi 1 bulan 60 kali. Tapi kalau tidak bulan Ramadan sekali sehari semalam. Nah, itu baca Imam Syafi'i itu, baca. Sebab dengan membaca itu pasti tidak salah. Nah, apalan ya kadang-kadang lali ini barang. Jadi Imam Sayyidina itu orang yang menulis Quran sampai jumlahnya 6 untuk dikirim ke negara-negara yang jauh. Itu tiap hari saya baca, walaupun sudah hafal tapi baca. Sobek, bukan yang sobek, karena dibuka terus buka hatam buka lagi. Padahal saya itu sering sholat 1 rakaat hatam Quran 30 juz. Serokaat itu, Usman itu sering gitu. Semalam. Nah itu. Jadi kita itu ya tadi kan disuruh baca apa? Ibarat sahabat gitu baca Waqiah, yang baca Yasin, Kahfi. Tapi wiridan ini tetap wiridan sing 1 juz 1 hari itu tetap sahabat satu minggu khatam sekali itu tetap. Ini tambahan anak tabarok, anak Waqiah, anak Yasin, anak Kahfi itu tambahan selain yang terus dibaca terus. Nah ini jangan sampai kita nanti di hari kiamat dituntut oleh Quran. Saya pun tidak pernah dibaca. Ada hadis ini yang menceritakan hadis itu menceritakan kitab Taurat.
dalam kitab Taurat itu tertulis begini. Allah Ta'ala berfirman, kamu kalau disurati oleh anakmu atau kawanmu, kamu baca. Tapi saya yang nyurati kok saya enggak dibaca. Apa saya lebih jelek dari kawanmu? Kata Allah Ta'ala bertanya begitu. Suratnya anakmu loh dibaca. Suratnya tetanggamu kalau nyurati kamu mesti dibaca. Tapi saya nyurati kamu 144 surat yang satu Quran itu kok nggak dibaca. Apa saya itu lebih jelek daripada kawanmu? Allah Ta'ala berfirman seperti itu dalam kitab Taurat. Jadi kita harus baca Al-Quran. Dan ya kadang-kadang memang ada seorang mursyid yang berfatwa atau memberi nasihat kepada santrinya, kamu jangan baca Quran dulu, kamu nih zikir dulu. Itu kalau sedang proses mujahadah yang dibimbing langsung mursyid. Kalau tiap hari ya jangan ngomong begitu. Jadi jangan baca Quran saja, zikir saja, la ilallah yang banyak. Jangan begitu. Quran itu punya hak. Dulu kan mana kan sering baca Quran, malah disalahkan deh. Kok baca Quran sih zikir bae. Barang suara mata orang dengan matanya orang wuri orang dengan maca bisa. Jadi itu ya. Jadi jangan sampai kita itu bilang wa yukrahu al-jahru fi qiraatil kahfi wa ghairihi in hasala bihi ta'azzin limusallin aw na'imin kama sarhabi an-Nawawi fi kutubihi wa yukrahu dan dimakruhkan al-jahru banter bi qiraatil kahfi dengan membaca surat kahfi. Surat bacanya banter kayak qiraat ngarepe speaker. Boleh atau lainnya surat kahfi ya. In hasola apabila berhasil bihi kelawan dari ta'azin menyakiti mengganggu lah limusolin pada seorang orang yang sedang sholat onaimin orang yang sedang tidur. Jadi bacanya ya yang biasa saja, suara pelan-pelan saja, nggak usah panter-panter sampai wong turu berbeken, wong sholat terganggu. Misalnya nona ini sama Sarahabi Nawawi seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi fi kutubi dalam kitab-kitabnya. Imam Nawawi kitabnya banyak sekali dijelaskan semua. Jadi pokoknya kalau ganggu orang tidur, ganggu orang yang sholat ya jangan panter-panter, baca pelan-pelan aja. Bakola Syekhuna dan berkatalah guru kita Fisal Ubabi dalam kitab Ubab, sarang kitab Ubab, yang dari sejauhnya hurmatul jari haram keras suaranya bil qiraati dengan baca Quran fil masjid di masjid. Karena di masjid itu tempatnya orang sholat tuh. Jadi udah banter-banter. Itu terganggu sing lagi sholat tuh. Nah, diharamkan ini yang bagi ya sekat guna. Bahumila dan dipahamkan kalam Nawawi jauhnya Imam Nawawi bil karoha. Kalau Imam Nawawi tidak sampai haram ya makruh ya. Baca Quran di masjid itu panter-panter itu makruh. Alama di atas sesuatu tidak bila ringan atau tidak terlalu ya. At-ta'azi mengganggu wa ala qanil qiraah dan adanya bacaan tadi di masjid di dalam selain masjid. Ya kampanye bacanya wajar-wajar aja. Aja kayak wong qiraat kayak lagi sambil jempling-jempling. Yang umumnya ya baca enggak ada yang kecuali kalau sedang itu apa jarusan pakai speaker. Dengan pakai speaker saja itu sebenarnya ya tidak ada dalilnya. Tapi
Saya kira nggak ada yang keberatan lah, nggak ada orang yang merasa terganggu kalau ada orang darusan pakai speaker. Kan saya semua kan darusan pakai speaker. Padahal kan baca Quran mestinya biasa-biasa saja, suara pelan-pelan biasa. Lebih baik daripada. Tapi sekarang umumnya pakai speaker dan tidak ada yang komplain, tidak ada orang yang atau nggak takut atau takut orang ya yang mau nggak setuju. Kadang bacaan gak enak, nah speaker bisa. Tambah tak karuan. Bahasanya salah kafir, petot, langsung speaker bisa. Jadi memang harus benahi. Jadi orang barusan di masjid itu kalau yang di speaker harusnya yang baik. Kayak di Turki saya lihat di Masjid Hagia Sophia itu Hafid toh yang baca di speaker itu. Hafid gantian itu ada 5 orang apa berapa ayat berhenti. Jadi yang lain nyemak itu gitu. Lah kita ini ya mau sampai ya dengarkan semua. Jadi dia kan di pengimaman itu yang baca, kita di tempat altarnya loh. Jadi begitu di Turki itu umumnya begitu. Jadi pembacanya itu ya imam-imam KB, imamnya Hafid ya. Tapi di tempat kita sebenarnya lebih baik karena kita kan seharusnya itu kan mestinya kan gantian gitu, gantian. Ya enggak usah hafal enggak apa-apa. Boleh salah di benak nol. Seharusnya itu gitu. Gak terus moco salah bener gak dieling terus. Sudah ya, sekarang sudah jam 10 lebih 8 menit. Ini ada teruskan sedikit lagi. Wa iksaru sholatil ala nabi, dan memperbanyak membaca sholawat. Kalau Jumat ya, kalau Jumat itu iksaru sholatin ala nabi, memperbanyak baca sholawat kepada Nabi pada hari Jumatnya maupun malam Jumatnya. Lil ikhbari sahih, karena ada hadis yang sahih al-amirati, yang memerintahkan bidzalika, untuk itu. Terus yang perintah memang bahwa kalau kamu hari Jumat banyaklah baca sholawat kepada saya gitu, katanya Nabi begitu. Jadi ada ulama yang menghentikan, sudah tidak usah baca Quran, diperintah baca sholawat Jumat sholawat terus mulai esok sampai sore sampai malam. Qurannya cuma Quran sing diperintah Quran Kahfi ya. Niku mandi dingin sing dari sejuk itu bukan selawat, tapi ada yang ulama yang berpendapat begitu, tapi enggak usah lah. Mau selawat kali sing akeh kuwi paling-paling pirang ewu, dihitung 10.000 ya wis. Kalau 10.000 diletol. Sallallahu alaihi wasallam 10.000 dilet. Jadi pokoknya yang banyak baca selawat Jumat tuh, malam Jumat atau hari Jumat. Jadi baris sahih minha afdalu min iksari zikrin. Al-Quran itu ada terlihat dari sini. Fal iksaru minha, maka memperbanyak baca sholawat. Afdalu fal iksaru, adapun memperbanyak minha dari sholawat itu afdalu, lebih utama min iksari zikrin Al-Quranin, daripada memperbanyak zikir atau membaca Quran. Jadi membaca sholawat dari Jumat itu lebih baik daripada membaca Quran maupun zikir yang lainnya. Di sholawat kabeh itu paham kan? Wal iktsar minha afdol min iktsari zikrin au Qur'anin. Lam yarid, yang tidak ada khususannya
Tapi tadi kan Al-Kahfi, Yasin, Waqiah kan ada hadisnya khusus. Tapi ayat yang lain berarti dulu baca selawat saja yang banyak. Ngono, maksudnya ngono. Wal iktar minha afdalu. Tapi kalau kayak mau Kahfi kan diperintah kalau Nabi. Terus iku mana Yasin diperintah. Terus Waqiah, Tabarok itu diperintah apa itu? Jadi aja tinggal sing itu maksudnya biar bacaan selawatnya banyak sekali bacaan selawatnya. Oke. Kami kalau saya guna. Ini ada fadilahnya membaca salawat hadisnya. Innalillahi malaikatan sayahin yuballighuna alayya salataman yusalli alayya imma salati wa maghribiha. Rawahu Abu Dawud. Innalillahi sesungguhnya bagi Allah mempunyai malaikat sayahin. Sayahin itu mabur. Malaikat yang bertugas menyampaikan yuballighuna alayya. Iya, malah muter-muter ngalor gitu. Innalillahi malaikatan sayahin. Yuballighuna yang menyampaikan alayya kepadaku sholataman yusolli alayya. Sholawatnya orang-orang yang baca sholawat kepada saya. Mimma sul'adhi wa maghriba dari timur sampai ke barat. Jadi malaikat itu keliling terus suara ngomong baca sholawat, tak pernah kita bingung sama Nabi. Kemudian gimana ya hadisnya? Laisa atun yusallimu alayya illa radjallahu alayya ruhi hatta arja alaihi salama. Rawahu Abu Dawud. Laisa tidak ada seorang yusallimu membaca salam alayya kepada saya illa kecuali raja mengembalikan sabda Allah alaihi wasallam ruhi ruh ingsun hatta arja alaihi assalama sampai aku bisa menjawab salam. Jadi kanjeng Nabi yo enggak sare, kanjeng Nabi ngerjino wong salam. Assalamualaikum ayuhan nabi kan maca salam mari kanjeng Nabi wis mau sembayang. Lah wong sak dunia iku dilaporno nang kanjeng Nabi kabeh. Kan berarti kanjeng Nabi enggak sare blas. Terus aja menjawab salam. Jadi laporan ki si A, si B, si C baca selawat. Terus baca salam lagi kanjeng Nabi jawab waalaikumsalam terus kanjeng Nabi nang kuburan iku. Laisa atun yusallimu alaihi illa radallahu ya ruhi hatta. Jadi rohnya dikembalikan artinya kanjeng Nabi tidak mati, terus hidup terus. Jadi kanjeng Nabi terus hidup. Makanya sering maca selawat, maca salam, salam itu kan selalu salam. Sampai kanjeng Nabi dan dijawab itu salamnya itu. Ini lagi sabda Nabi, man asurat alaihi hajatun falyuksir bi surati alayya fa innaha taksiful humuma wal humuma wal kuruba wa tusul arzaqo azadul hawaija. Kita bisa ini. Sekarang siapa yang butuh kayak punya hajatnya wangel ora ketekan. Bagaimana pemecahannya wong sing akeh kebutuhane mau. Fal yuksir bi sholati sing akeh maca selawat. Alaya ingin ingsun. Fa inaha karena wong maca selawat taksiful humuma bisa menghindarkan kesusahan, dua cita, wal humuma dan kesedihan, wal kuruba dan ya, kesusahan. Batu sul arzak memperbanyak rezeki, wa ta'dil hawaija dan menunaikan kebutuhan, mencapai kebutuhannya. Jadi orang yang baca sholawat itu banyak gunanya. Banyak gunanya itu banyak. Jadi orang yang susah terus
utangnya akeh nang koyo aku meneh kudu aku maca selawat iki maca balik sir bisurati sing akeh maca selawat engko bisa rezeki akeh kemudian ora gampang susah ora macam-macam lah barang siapa yang sulit mendapatkan kebutuhannya perbanyaklah membaca sholawat kepadaku karena sesungguhnya sholawat itu dapat membukakan duka cita, kesusahan, membukakan kesedihan, keprihatinan, membukakan kesusahan, kepayahan, memperbanyak rezeki dan tercapai kebutuhan-kebutuhannya dalam kitab Isya. Nah, sekian saja. Mudah-mudahan diterima kita tutup kalau masuk dulu. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kemarin kan itu hilang saya anunya jadi amblas jadi dongannya pikir gua ya dongan itu lah biarlah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parang, assalamualaikum. Salam. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.